Charge. Baik. Jadi baca kata Allah dimulai dari apa Ibu? Terbukanya mulut. Karena di situ ada alif ya, a. A-nya itu dijelaskan dulu. Jangan sampai bengkok duluan. Oh, a dulu jelasin a. Kemudian lamnya ada 3 pekerjaan. Apa? Tasydid, kemudian tafkhim, tebal, dan dia ada mad. Jadi bacanya, jadi yang membuat dia tebal itu bukan bibir kita sekali lagi. Yang membuat dia tebal itu bukan usaha bibir kita, tetapi lidah kita. Nah, jadi A-nya biasa Allah. Jadi lidah yang bermain di situ. Dari tadi rata-rata kita mendengarkan memang masih banyak bermain di wilayah bibir. Belum bermain di lidah. Idealnya kalau kita ngomong Allah tidak bergerak bibir kita bisa. Bahkan kalimat tahlil itu nggak pakai bibir. La ilaha illallah. Ada bibir nggak di situ? Enggak. Orang sariawan, orang koma, orang yang sekarat nggak bisa apa-apa, yang stroke misalnya itu bisa membaca la ilaha illallah dengan sempurna. Ya. Apa? Selama ini salah, bukan salah sih, kurang pas saja. Nah, jadi dari situ pengaruhnya ke sholat ada di takbiratul ihram, dan ada membaca al-fatihah, dan ada ketika tahiyat, ada ketika sholawat, dan ada ketika salam. 5 rukun qauli itu pasti ada lafaz Allah. Please charge. Nah, sekarang latihannya nanti di rumah di depan cermin, Bu. Masih bergerak bibir kita. Kalau bibir kita masih bergerak, berarti belum pas, ya. Baik. 5 rukun qauliyah dalam salat pasti ada nama Allah. Ini nama Allah yang paling mulia dari sekian nama Allah. Yang lain, Asmaul Husna 99 terhimpun pada nama lafaz jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita rinci satu-satu. Nama Allah di takbiratul ihram dibaca dalam rangka lafaz takbir. Ya. Jadi A-nya dibaca di mulut terbuka dan tidak panjang. Allahu Akbar. Nah, begitu. Baik. Kalau disingkat tidak pakai mad pada lafaz dalamnya itu, maka salah takbir. Allahu Akbar. Nggak bisa. Please charge. Allahu Akbar. Nggak bisa. Allahu Akbar. Baik. Kemudian di surat Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah kita membacanya dengan tarqiq atau tipis pada ayat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tipis. Kemudian juga pada ayat Alhamdulillah juga dibaca tipis. Baik. Kemudian dibaca lagi di tahiyat. Baca juga tipis. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baik. Paling nanti bacanya ditebalkan di syahadat. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, yang keempat, selawat pada Nabi. Allah ditebal. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, itu minimal. Kemudian di salam yang terakhir, di salam yang pertama, maaf. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Agak panjang sedikit. Tidak boleh ditipeskan, tidak boleh dipendekkan. Assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh. Karena di situ ada panjang mad. Jadi bacanya Assalamualaikum warahmatullah. Lebih 2 rakaat tidak apa-apa, jangan pendek tadi. Jadi kalau ada imam bacanya Assalamualaikum warahmatullah, berarti tidak betul salamnya. Sedangkan salam pertama rukun salat.
Nah, ini pentingnya membaca nama Allah dengan tepat karena berkaitan langsung dengan ibadah-ibadah kita sehari-hari, yaitu masalah sholat. Baik, makanya berulang kali saya sampaikan Bapak Ibu, saya bisa tahu imam itu berkompetensi atau tidak baru dari takbir pertama saja. Imam sholat itu bisa dinilai kualitasnya itu baru dari takbir pertama saja itu. Kalau imamnya tidak betul baca lafaz Allah, gitu kan, berarti imam ini memang kurang berkompeten atau kurang layak. Baik. Bapak mau coba? Coba. Baik. Kita lanjut ya pembahasan. Kemudian Allah, ulama berbeda pendapat apakah nama Allah itu adalah nama yang sifatnya tanpa istiqaq, tanpa bisa ditelusuri, atau dia bisa ditelusuri atau memiliki istiqaq istilahnya. Nah, kalau nama yang tidak bisa ditelusuri disebut dengan nama murtajal, itu istilah saja. Tidak bisa dipertanyakan akar kata aku dari mana, gitu. Tidak bisa ditelusuri sejarahnya, secara bahasa. Ya. Nah, jadi isim Allah atau nama Allah ada yang mengatakan itu murtajal alias tidak bisa ditelusuri asal usulnya dari segi pengambilan katanya itu dari mana. Memang begitu Allah ngasih namanya sudah begitu aja. Tetapi mayoritas para ulama bisa saya katakan itu mengatakan lafaz nama Allah itu berasal dari al-ilah, dari kata aliha maknanya abada, yaitu menyembah. Al-ilah yang disembah, al-ma'bud. Jadi al-ilah, ilahun ya. Jadi lafaz Allah ini berasal dari kata ilah ya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan ini lafaznya itu asli atau murtajal istilahnya. Memang begitu dari sononya kalau bahasa orang Betawi ya. Ada enggak itu dia mustaq alias bisa diketahui asal usulnya. Ya, yang mengatakan dia mustaq Allah berasal dari kata aliha. Artinya abada, menyembah. Dari kata sini muncullah kata al-ilah, ilahun. Ilahun, mohon maaf. Ilahun. Ilahun maknanya al-ma'bud, ma'bud, sesuatu yang disembah, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang kita tunduk kepadanya, itu makna ilah. Nah, kemudian orang Arab untuk mendefinitifkan sebuah kata, mereka menambahkan al. Jadi al plus ilah, ilahun. Ya. Al ditambah ilahun, jadilah al ilah. Kan begitu jadinya ya. Al ilah. Jadi kalau ilahun ini tidak definitif, tidak jelas, pokoknya sesuatu yang disembah, ditaati dan kita tunduk kepadanya. Ketika ditambah alif lam, itu menunjukkan dia definitif, jelas, sesuatu yang jelas, sesuatu yang secara definitif jelas, dia sesuatu itu jelas gitu. Sesuatu yang disembah. Jadi al-ilah. Jadi lafaz Allah itu sebenarnya penyebutan awalnya adalah al-ilah. Cuman mengkasrohkan ini atau hamzah kasroh ini terlalu berat di lisan, terlalu berat di mulut untuk disebutkan al-ilah, al-ilah, al-ilah. Akhirnya itu terjadilah peleburan, ya. Ini dihilangkan dan ditasdidkan pada lam. Jadi menjadilah Allah yang kita kenal sekarang itu. Itu secara sejarah pembentukan kata Allah sendiri. Baik. Namun tidak datang. Jadi jangan heran Pak Ibu kalau kita misalnya pergi negara Arab, di situ ada agama Yahudi, di situ ada agama Nasrani, ya. Itu mereka mengenal Tuhan, kata Tuhan dalam bahasa Arab, gitu kan, bahkan dalam bahasa Semit, gitu kan, turunannya seperti bahasa Suryania, bahasa Ibrania, itu semuanya mengenal lafaz Allah sebagai Tuhan. Jadi jangan heran nanti ada orang Kristen Arab di Lebanon tuh, biasanya di Lebanon banyak Kristen Arab, mereka kalau ditanya siapa itu Tuhan, ya Allah. Ya, karena memang lafaz Allah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sudah dikenal oleh bangsa
Arab sebagai nama untuk Tuhan. Karena akar katanya tadi dari kata ilah tadi itu. Namun setelah kedatangan Islam, maka Islam menguatkan makna Allah dan menetapkan itu sebagai nama teragung untuk Allah yang kita sembah. Baik. Kita lanjut. Bismillah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim di sini dan termasuk juga Malik pada ayat yang berikutnya itu adalah badal, istilah ilmu bahas dalam nahwu, ya. Badal ini artinya yang menggantikan, pengganti istilahnya. Jadi bisa kita baca Bismillah atau Bismirrahman atau Bismirrahim karena dia badal. Kalau dalam bahasa kita gampangnya alias. Siapa itu Allah? Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Ar-Rahim. Siapa itu Ar-Rahim? Malik. Malik Yaumiddin. Jadi berarti di sini Allah mengenalkan namanya di dalam suratul Fatihah dengan empat nama. Pertama, Allah namanya yang paling agung. Yang kedua, Ar-Rahman. Yang ketiga, Ar-Rahim. Yang keempat, Al-Malik atau Al-Malik. Baik. Sekarang kita bahas sesuatu. Jadi Bismillah dengan nama Allah maknanya juga Bismirrahman dengan nama Ar-Rahman. Bisa juga bermakna Bismirrahim dengan Ar-Rahim. Baik, atau Bismi Al-Malik dengan nama penguasa, ya. Baik, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata yang sama akarnya yaitu rahmah, kasih sayang. Baik. Cuman para ulama membahas perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Pertama perbedaannya, Ar-Rahman dari segi bahasa itu terasal dari pattern atau pola atau wazan fa'lan, menunjukkan besarnya sesuatu atau volume, ya. Jadi Ar-Rahman menunjukkan nama dan sifat Allah yang maha besar kasih sayangnya, maha agung, luar biasa rahmatnya, ya. Oleh karena itu di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran kalau bercerita tentang keagungan Allah, ya, biasanya Allah menggunakan lafaz Rahman, Ar-Rahman. Contohnya surat Ar-Rahman tuh. Ar-Rahman. Lanjutnya Allamal Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Jadi kalau Allah pakai menyebut namanya dengan Ar-Rahman menunjukkan keagungannya, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Kalau Ar-Rahim terbentuk dari wazan atau pattern fa'il. Itu realita atau sampainya rahmat Allah kepada hambanya, pada ciptaannya. Ya. Sampainya rahmat itu kepada hambanya. Itu rahim. Makanya kalimat rahim, ya, jadi makna rahim, kalau rahman itu simbol daripada keagungannya yang mutlak, ya. Volume atau ukuran karunianya yang tak terbatas itu. Tapi kalau ar-rahim sampainya rahmat itu kepada hambanya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kasih sayangnya yang melekat pada hambanya, biasanya Allah pakai nama Ar-Rahim. Contoh, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat maha penyayang kepada orang-orang beriman. Maksudnya Allah sampaikan kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri karena Allah itu sangat sayang, sampai kasih sayangmu kepada dirimu itu, kata Allah. Nah, itu makna Ar-Rahim. Perbedaan pertama. Baik. Kemudian perbedaan yang kedua, tidak boleh menisbatkan
kata Ar-Rahman kecuali kepada Allah. Tapi kata Ar-Rahim masih boleh dinisbatkan kepada seseorang. Ya. Baik. Contohnya dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu sifat siapa itu? Telah datang rasul kepada kalian dari kalangan kalian manusia yang dia merasa susah dengan kesulitan kamu dan menginginkan keselamatan bagi dirimu, dan dia kepada orang-orang beriman sangatlah santun dan penyayang. Berarti sifat rahim masih boleh dinisbatkan kepada selain Allah, sedangkan Ar-Rahman lebih spesial karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Kemudian Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk tanpa membeda-bedakan. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk tanpa dibeda-bedakan. Makanya orang kafir pun masih bisa makan, hidup dengan layak, dikasih minum dan lain sebagainya. Karena sifat Rahman Allah. Sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus kepada orang-orang beriman saja. Ar-Rahim sifat Allah ya, sifat rahmat Allah yang berterusan kepada orang-orang beriman saja. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa tergambarkan Bu ya mana-mana yang kita sebutkan tadi itu. Dengan nama Allah saya memulai pekerjaan ini, dengan mengingatnya, dengan meminta pertolongan kepada Allah yang memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa, dan saya berharap pada Allah juga mendapatkan rahmat karena kita membaca Ar-Rahim yang khusus, rahmat Allah yang khusus karena kita orang yang beriman. Baik, ya silakan. Sila boleh tuh. Belum saya temukan itu. Belum saya temukan makna yang demikian. Yang saya temukan baru tadi itu. Ya. Ada yang keempat, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Ya. Sehingga dengan nama Ar-Rahman, binatang buas pun menyayangi anak-anak mereka dan tidak memakan anak-anak mereka. Itu nama Ar-Rahman. Sedangkan Rahim, kasih sayang Allah yang disimpan khusus bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Baik. Ya, silakan. Ya. Apa Pak? Karunia Allah itu benar? Iya. Oh iya. Baik. Kapan sebuah nikmat itu berubah menjadi rahmat? Baik. Nikmat itu definisinya ialah sesuatu yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada hambanya, yang dengannya makhluk itu mengambil manfaat. Itu disebut dengan nikmat. Baik. Kapan nikmat itu berubah menjadi rahmat Allah? Rahmat Allah terkadang tidak berbentuk nikmat secara yang kita sukai. Ya. Misal, Bapak di rumah punya makanan dan minuman, gitu kan? Ternyata makanan minuman itu dijadikan oleh ibu sebagai pabukuan, ya, takjil. Ya. Namun ketika datang waktu maghrib, makannya terlalu banyak, sehingga 2 piring nasi habis lewat, lun kolak, gitu kan? Akhirnya tidak bisa sholat maghrib. Ya, sholat maghribnya tidak bisa berjamaah atau sholat maghribnya tertunda karena lapar.
itu nikmat tidak menjadi rahmat. Sebab kenapa? Karena tidak berbuah kepada amal soleh. Jadi kalau nikmat itu tidak berbuah kepada amal soleh, itu bukan rahmat di situ. Itu bisa jadi laknat. Makanya, ya, jadi nikmat itu ujian. Ya, Firaun nikmat apa yang tidak dia punya? Tapi apakah itu menjadi rahmat? Enggak. Itu menjadi laknat justru. Jadi hati-hati pada nikmat Allah. Kalau kita tidak manfaatkan dan tidak kita usahakan dia berbuah menjadi sebuah amal, maka itu boleh jadi adalah ujian, siksa. Ya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan pada hari kiamat kamu pasti ditanya mengenai nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat yang diperoleh ketika di dunia, sudahkah itu menjadikan wasilah menuju ibadah atau hanya menjadi pengalihan isu, pengalihan kita dari ibadah justru. Ya. Orang sombong itu karena harta misalnya. Itu rezeki itu sebenarnya diberikan oleh Allah untuk kita bersyukur kan. Dia malah untuk jadikan jadi wasilah dia untuk sombong. Makanya nikmat menjadi sengsara. Makanya ada pula orang yang secara zahir itu mendapatkan sengsara. Secara physically, secara zahir dia mendapatkan kesengsaraan. Padahal di baliknya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang ada novel terkenal itu sengsara membawa nikmat. Lebih pasnya itu bukan sengsara membawa nikmat, sengsara membawa rahmat sebenarnya. Ya. Saya koreksi judulnya ya. Baik. Lanjut, ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Baik. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, mengapa nama Allah itu kan nama Allah itu banyak Pak Ibu. Ada ulama yang mengumpulkan 99 nama Allah, ya. Sebenarnya nama Allah tidak terbatas 99. Tetapi kenapa nama Allah yang disandingkan dengan lafaz jalalah yaitu Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kenapa Allah enggak bilang bismillahi al-muntaqimud dar misalnya. Ad-dar yang maha memberikan mudarat, al-muntaqim yang membalaskan keburukan. Ya. Hal ini menjadi bukti bahwasanya rahmat Allah mendahului segala sesuatu. Rahmat Allah mendahului segala sesuatu. Ingat tadi bahwasanya suratul Fatihah dinamakan suratul Fatihah karena dia membuka Al-Qur'anul Karim. Dan ingat juga bahwasanya basmalah dibaca sangat dianjurkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah untuk dengannya kita memulai segala sesuatu. Maka ketika kita baca basmalah dalam format yang lengkap sesuai dengan Al-Qur'an yaitu bismillah dengan menambahkan dua asma Allah yang lain yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, seolah-olah di situ Allah memberikan kita isyarat, harapkanlah rahmat Allah terhadap apapun yang akan kita hadapi atau kita kerjakan. Yang kedua maknanya, tidaklah kita bisa melakukan sesuatu atau hal ini kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal apapun, baik dalam mengharapkan sesuatu yang kita ambil manfaat atau sesuatu yang kita hindari mudaratnya. Makanya Siti Maryam, ya pekan lalu saya katakan, Siti Maryam ketika datang laki-laki ganteng, tampan, itu malaikat Jibril, ya kan? Beliau takut untuk berbuat yang tidak-tidak karena ini laki-laki asing, gitu kan? Selama ini menjaga diri, ternyata ada laki-laki, enggak tahu tiba-tiba datang di depan mihrabnya. Apa kata Siti Maryam? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman. Dengan rahmat Allah sajalah aku bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW yang begitu hebat dahsyat ibadahnya, Nabi tidak menyandarkan masuk surganya beliau dan umatnya kepada amal ibadah tersebut. Tidak seorang pun yang masuk surga kata Nabi dengan amalnya. Engkau juga ya Rasulullah, begitu juga dengan saya. Illa kata Nabi kecuali an yataghamadani Allahu birahmatihi, kecuali saya bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah juga kita bisa mendapatkan atau terbentuk akhlak karimah atau akhlak yang mulia pada diri kita. Ya, sebagaimana firman Allah, fabima rahmatin rahmatin minallahi intalahum walau kunta fazzan ghaliza
lan faddu min haulik, atas rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad sehingga engkau bisa berlaku lemah lembut. Ya. Kalau engkau berlaku kasar, keras hati, tentu mereka kabur dari sekelilingmu. Jadi rahmat Allah itu pembahasannya sangat luas, dan rahmat Allah juga yang kita harapkan dalam setiap gerak-gerik diam kita, keputusan, bahkan lintasan pikiran kita membutuhkan yang namanya satu hal, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi betullah hadits qudsi yang mengatakan sabaqat rahmati ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Baik, orang masuk surga karena rahmat Allah, orang terhindar dari neraka juga karena rahmat Allah. Dikit-dikit seharusnya kita minta kepada Allah dengan membawa kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya dalam berdoa itu dianjurkan nama Allah yang paling bagus itu adalah nama Rahman dan Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Baik. Kemudian apa korelasi antara basmalah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kan kemarin kita bahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baru masuk bismillahirrahmanirrahim. Apa hubungannya? Hubungannya sangat jelas, seperti siang dan malam. Seperti hitam dan putih, ya. Kalimat ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ibarat kita menolak mudarat. Kita mengukuhkan posisi kita yang berlawanan, bertentangan dengan asyaitan, yang menjauhkan diri kita dari rahmat Allah. Kan itu definisi setan kemarin Bu ya. Asyaitan maknanya apa Bu? Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dan mudarat terbesar aktornya itu siapa? Al-iblis. Yaitu asyaitonur rajim di situ maknanya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu daf'ud darar istilah dalam ilmu fikih. Menolak kemudaratan yang paling besar. Nah, setelah kita menolak kemudaratan yang paling besar, barulah kita bisa jalbil manfaat, mendapatkan manfaat yang terbesar. Itu urutannya begitu. Apa manfaat yang terbesar yang mungkin kita raih? Rahmat Allah. Maka setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim lanjut bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bersihkan dulu baru susun rapi. Jadi kalau awak ingin kamar itu bersih, rapi, ideal gitu ya. Andi karajur nebu mancatnya, magia lampu-lampu atau menyapu vakumnya mana dulu? Tentulah membersihkan dulu Bu ya. Agunonya catnya rancak, agunonya lampu mewah-mewah gitu kan, elektronik, tapi sarok sebuah. Gitu kan? Abunya 2 cm agunonya. Makanya definisi Quran tentang suatu keberhasilan itu ialah tertolaknya kemudaratan dan mendapatkan kemanfaatan. Itu definisi berhasil menurut Quran. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Wa man zuhziha 'anil nar maknanya siapa yang dijauhkan dari neraka. Mudarat yang paling besar. Bahaya yang paling bahaya itu neraka. Wa man zuhziha 'anil nar siapa yang dihindarkan dari neraka, mudarat yang paling besar. Wa udkhilal jannah dimasukkan kepada surga, manfaat yang paling besar. Faqad faz. Itulah orang-orang yang menang. Itulah orang-orang yang sukses. Sekarang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari setan akan didatangkan dengan rahmat Allah. Siapa yang dijauhkan dari syaitan, maka rahmat Allah dekat dengan dia. Ya Bu ya. Jadi kalau rumah lagi berasian baru bisa datangkan ya aksesorisnya dan lain sebagainya. Ya, bukan orang yang berakal yang mendatangkan aksesoris tetapi kotorannya masih banyak. Nah, itu dalam ilmu tasawuf disebut dengan takhalli wa tahalli. Takhalli mengosongkan qalbu dari akhlak yang buruk.
Kalau akhlak buruk itu sudah pergi, otomatis datang akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Ya. Jadi hilangkan keraguan. Kalau ragu sudah hilang, pasti datang keyakinan. Hilangkan ketakutan, barulah datang kedamaian. Tidak bisa kita memaksakan kedamaian datang, sementara ketakutan masih ada. Ya. Ya. Hilangkan karat-karat di air, otomatis air yang akan masuk setelahnya di gelas itu akan menjadi bersih. Makanya makna filosofi hidupnya banyak di sini nih. Ya. Jadi tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, otomatis rahmat Allah akan datang. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapkan posisi kita berlawanan dengan keburukan, baru rahmat Allah akan datang. Jadi tidak bisa digandeng antara hak dan batil, itu tidak bisa. Campur antara hak dan batil tidak bisa. Saya ingin air yang bersih, tapi satu saat saya ingin juga minum kopi. Gimana caranya? Tidak bisa. Iko kopi lain galehnya, iko kopi gue. Iko air putih lain pula tampaknya, gitu kan? Baik. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ibaratkan takhalli, mengkosongkan diri kita dari sifat-sifat yang menjauhkan dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, meminta kepada Allah diberikan, dicucurkan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekaligus surat Al-Fatihah sebenarnya mengajarkan kita adab berdoa kepada Allah. Makanya sebagian ahli ulama mengatakan surat Al-Fatihah sebenarnya ialah rangkaian adab berdoa kepada Allah. Bakok medetu. Satu, adab memulai sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalau ingin berdoa kepada Allah, bawa sesuatu yang dengannya kita bertawassul. Dan tawassul yang paling afdal adalah nama Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian sebelum berdoa membaca tahmid, memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang keempat, kalau berdoa kepada Allah, bawalah sifat khauf, takut kepada Allah, yaitu dengan kalimat Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Kemudian yang kelima, dalam berdoa kepada Allah bawa sifat tauhid, mengharap putus tidak ada kepada yang lain, putus kepada makhluk, hanya kepada Allah, dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau ya Allah. Yang keenam, berdoa kepada Allah, doalah doa yang paling utama, yaitu apa? Hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siapa contoh yang sudah yang telah melewati hidayah itu mereka yang Allah berikan nikmat, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Tampakkan permusuhan kita kepada golongan orang-orang yang tertipu dengan nikmat Allah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baru kita baca amin itu. Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu doa sebenarnya itu. Al-Fatihah itu doa, dan Allah mengajarkan kita adab di dalam berdoa, yaitu dimulai dengan Bismillah, kemudian tawassul dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung saja, Bu. Silakan, Pak. Baik. Rahmat kata kita, ya. Orang Indonesia suka mematikan ya kata akhir gitu kan. Rahmat. Sebenarnya kata rahmah. Ya. Dari kata rahmah. Ini begitu tepat. Rahmatun. Nah, rahmah. Ya. Begitu juga dengan ni'mah. Ni'matun. Nah, ni'mah. Cuman orang Indonesia ini suka mematikan. Sebenarnya kan begini cara bacanya, Bu ya. Dimatikannya di nikmat, di rahmat begitu. Baik. Sebenarnya sholat juga begitu. Sholatun, kan gitu bahasa Arabnya. Sholatun, sholah. Di awal jadi sholat. Apa boleh? Memang begitu.
Walaupun memang beberapa kata dalam bahasa Arab dia dijamakkan dalam bentuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu cirinya berakhir dengan huruf alif dan ta. Contohnya jannah. Jannah itu jamak muannas salimnya jannat. Nah, begitu, jannat. Merubah makna sih enggak. 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 Penyebutan saja. Teman kalau kita dalam sholat tentu tidak begitu. Atau dalam baca Quran tentu tidak demikian. Baik, orang Arab pun juga begitu. Senang mensukunkan kata-kata tak marbutoh. Orang Arab pun begitu. Sampai sekarang saya dengar orang Arab itu senang mensukunkan tak marbutoh. Contohnya jannah, bacanya jannat. Qurrah, qurratu ain. Disebutnya qurrat ain. Jadi sebenarnya kan qurratu ainin. Itu kan aslinya begitu. Tapi orang Arab saya dengar juga sering bacanya qurrat ain. Qurrat ain, jannat. Nah, gitu. Suka mensukunkan karena itu lebih ringkas. Itu cuma penyebutan saja saya kira. Nah, untuk bahasa Indonesia itu jadi kata serapan, gitu kan? Amanah jadi amanat, kan begitu. Berkah jadi berkat. Ya. Dulu konon kabarnya Partai Amanat Nasional PAN itu dulu sebenarnya Partai Amanah. Ya, tapi tak ada ini ada masalah, tidak boleh. Akhirnya dijadikan namanya Partai Amanat Nasional. Berkah jadi berkat. Memang begitu kebiasaan lidah kita, mau diapain? Ya. Tapi kalau dalam baca Quran dan sholat jangan diubah-ubah. Itu sih. Terus maksudnya gimana Pak? Amantu billah itu dari kata amana yu'minu. Saya beriman kepada Allah maksudnya. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Baik, ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Kita lanjut ya. Kita mulai tadi jam berapa? 10. Belum lah. Kita lanjut ayat kedua. Enggak, bukan buru-buru, takutnya nanggung bahasan. Sekarang lanjut ke ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagian mazhab atau sebagian ulama memandangnya saat ayat pertama dari Al-Quran. Baik, kita baca tafsir ya. Baik. Jadi kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bagi kita di Indonesia menganggapnya bermazhab dengan pandangan bahwasanya dia ayat yang kedua. Tapi kalau nyampang ibu sholat di belakang imam yang membaca Alhamdulillah langsung, itu tidak menjadi persoalan karena memang dalam mazhab Maliki memang itu ayat yang pertama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillah. Di situ kita potong-potong pembahasannya per kata deh, biar jelas ya. Pertama kata alhamdu. Kata alhamdu itu mencakup dua makna. Asyukru wal madhu. Alhamdu secara bahasa itu mencakup dua makna. Pertama ada makna terima kasih, syukur. Ada makna memuji. Jadi ada makna memuji dan ada makna bersyukur, berterima kasih. Jadi kaya akan makna ya kata alhamdulillah. Ketika kita ngomong alhamdulillah, karena di situ juga ada alif lam. Alif lam itu banyak fungsinya, diantaranya itu mencakup. Jadi maknanya segala puji. Makanya muncul situ terjemahan segala itu dari mana? Dari makna alif lam. Jadi segala bentuk puji-pujian tanpa kecuali dan segala syukur lillah ditujukan hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi alif lam itu maknanya di situ istighraq alias mencakup. Jadi segala bentuk puji-pujian dan segala bentuk wujud syukur hanyalah kepada Allah. Milik Allah semata. Nah,
Makanya di situ diuraikan lagi para ulama, kenapa Allah tidak sebut saja asyukru lillahi rabbil alamin. Nah, kan gitu. Kenapa tidak langsung aja asyukru? Karena ada perbedaan antara alhamdu dengan asyukru yang lain. Asyukru maknanya kita berterima kasih akan nikmat yang nyata. Saja ibu dikasih hadiah sama orang, dikasih makanan misalnya tetangga, maka ibu bilang makasih yo, itu namanya syukur tuh. Jadi kenapa kita bisa bersyukur, berterima kasih? Karena nikmatnya sudah nyata. Tapi bagi Allah, nikmat Allah yang tidak nampak dan kita tidak kenali, baik yang telah, sedang maupun yang kita akan terima, itu tidak bisa kita lihat karena besarnya karunia Allah itu. Maka tidak pantas kita cuma mengatakan asyukurulillah, tapi lebih pantasnya alhamdulillah. Itu yang pertama, perbedaan asyukru walhamdu. Terus kenapa alhamdu bukan al-madhu atau as-sana'u, artinya puji-pujian kepada engkau? Kenapa harus alhamdu? Karena kita memuji Allah itu disebabkan karena memang beliaulah yang pantas untuk dipuji dan dipuja. Sedangkan as-sana'u atau al-madhu dalam bahasa Arab, pujian itu penuh dengan tidak pasti, tidak pastian. Kita bisa muji orang, terkadang tendensinya macam-macam. Ya Bu ya. Kita muji orang itu karena memang kita memang ada tipikal tuh orang tuh memang mudah memuji Bu. Ya, yang buruk pun dikecilnya rancak. Atau dia, bentar Pak, takut putus ini. Liratnya takut putus ini. Sebentar Pak ya, maaf. Terkadang kita memuji itu karena ada maunya. De ibu rancak bana Riko berarti patang tak rancak kamu kan gitu kan. Ibu manis mana senyumnya gini kiranya ujung-ujungnya pinjam dulu 100. Ya. Yang lebih jelek lagi apa Bu sekarang yang terjadi? Menjilat bos partainya, capresnya, siapapun, ya, dikorbankannya agamanya, ya, track recordnya, analah salah daripada calon-calon tuh, tetap jadi puji. Jadi pujian kepada makhluk sifatnya nisbi dari sisi orang yang memujinya dan nisbi kepada orang yang dipuji itu. Kalaupun memang betulan dia cantik dari mana? Allah. Kalaupun dia orangnya baik, sifat baik itu datang dari mana? Taufik dari Allah. Kalau memang sesuatu indah itu datang dari mana? Allah. Bisa kita melihat indah itu karena mata juga ciptaan Allah. Makanya tidak ada pujian yang mutlak kecuali kepada Allah. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Pujian yang sifatnya menyeluruh dan mutlak. Baik yang tampak nikmat itu maupun tidak tampak dikenali oleh kita. Disitulah makna alhamdulillah. Baik. Jadi kalimat alhamdu itu ada dua makna apa tadi Bu? Pujian dan terima kasih. Nah, kenapa Allah SWT menjadikan ayat ini berbunyi alhamdulillah? Ini termasuk ayat yang sifatnya ta'lim. Jadi ayat itu ada yang sifatnya khobariyah, berita. Ada ayat itu yang sifatnya ta'lim. Apa itu ta'lim? Pengajaran. Jadi ketika kita ketemu firman Allah dalam Al-Quran, tiba-tiba kok bentuknya doa sih? Itu maknanya bukan Allah yang berdoa. Masa Allah berdoa? Kan enggak. Allah itu tempat diajukan doa. Itu maknanya ayatnya ta'lim. Banyak dalam Al-Quran begitu. Contohnya akhir surah Al-Baqarah, saya sering contoh. Akhir surah Al-Baqarah, itu doanya agak panjang soalnya. Apa kata Allah? Dari mulai lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna. Itu kan qala Allah Ta'ala firman rabbana la tu'akhidna. Masa Allah yang berdoa? Enggak. Itu ayat ta'lim namanya. Ada kata-kata yang terhapus, yang itu maklum.
Maksudnya, ucapkanlah olehmu kalimat ini wahai hambaku. Itu maksudnya. Sama dengan surat pendek itu, qul a'udzu birabbin nas, maksudnya qul, katakanlah olehmu a'udzu billahi minasy apa? Qul a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Nah, inilah ayat-ayat yang kategorinya ayat-ayat yang sifatnya ta'lim. Mengajarkan dalam bentuk pengajaran. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mulailah pekerjaanmu dengan baca basmalah, kemudian katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sah juga alhamdulillah ini sebagai ayat yang sifatnya khobar. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin sah juga dia sebagai ayat yang sifatnya khobariyah. Artinya Allah ngasih tahu bahwasanya pujian yang hak adalah kepada Allah saja. Bahwasanya syukur yang hak hanya kepada Allah saja. Sebuah bentuk qabariyah. Tetapi sah juga ayat ini sebagai ta'limiyah, pengajaran. Maknanya katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kenapa kita diajarkan oleh Allah kalimat tahmid alhamdulillah? Itu pertanyaannya. Kenapa, Bu? Ini sering juga saya ulang. Karena ini pokok-pokok akidah. Kenapa kita diajarkan alhamdulillahirabbil alamin sama Allah? Hah, kamu? Ya. Tentu gunanya agar kita menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Apa ciri pribadi dewasa dan matang itu? Pribadi yang mengenal nikmat dan mengenal siapa yang beri nikmat, lalu diwujudkan dengan pandai bersyukur. Nah, itu dia. Kalau pribadi tidak matang, tidak dewasa, itu orang-orang yang tidak akan pandai berterima kasih. Tidak ada orang dewasa itu yang tidak pandai terima kasih, Bapak Ibu. Pribadi yang sehat, orang yang berakal, orang yang beradab, pasti kenal dengan namanya terima kasih. Nah, untuk sampai ke terima kasih, itu punya tahapan. Untuk sampai kita berterima kasih, ada tahapan. Kalau enggak, kita berterima kasih hanya sifat formalitas. Wak berterima kasih ke orang, terkadang ada terima kasih ini yang formalitas. Contohnya, terima kasihnya MC. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan. Itu terima kasih. Emang itu yang harus diucapkannya. Nah, yang lain itu akan disampaikan oleh itu. Kan itu kira-kira. Terima kasih. Nah, itu cuman terima kasih formal saja, sekedar dibaca, lewat saja begitu. Ya. Atau terima kasihnya customer service. Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami akan usahakan bagaimana pelayanannya akan lebih maksimal ke depan. Begitu. Emang begitu tata tertibnya, emang begitu apa istilahnya SOP emang begitu gitu. Nah, jangan sampai kita ke Allahnya itu terima kasihnya sekedar formalitas gitu. Masih Allah, ada gitu dong. Itu yang masalah. Berarti kita belum menjadi hamba yang benar-benar bersyukur lahir dan batin. Nah, ini yang kita takutkan, menjadi munafik, mulut doang. Nah, untuk sampai ke tahap syukur, kita harus harus melalui jenjang-jenjang. Yang pertama, kita sadar kita telah sedang dan akan diberi nikmat oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentarbiah Nabi dengan ayat-ayat seperti ini. Inna a'tayna kan kau telah kami berikan a'tai wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalimat a'ta telah, wala sawfa yu'tika sedang dan akan diberikan nikmat. Jadi kalau Allah merasa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sedang juga diberikan nikmat oleh Allah, dan akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itulah yang menjadikan kita layak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau umur lah sudah 60 tahun, Ibu, 30 pagi 70 tahun, itu kalau dihitung-hitung lah berapa kilo bareng Ibu makan. Oh, nado oleh Ustaz, Ibu makan nasi. Iya, berapa kilo nasi yang Ibu makan. Labara oksigen dan iri. Jadi ada cerita kejadian nyata di Arab Saudi. Apa akunya umurnya lah 70-an 60 tahun itulah, kira-kira begitu.
masuk rumah sakit Sasaango, kiranya dirawat, dia ge oksigen, pulang dirawat 2 hari atau 3 hari di rumah sakit itu membayar tagihan ber-200 real, 20 seharinya pakai oksigen bayarnya 200 real. Pasnya membayar itu menangi ya Pak dokter, petugas administrasi, Bapak tidak mampu bayar ya, kayaknya besar kali 200 real ini katanya. Saya menangis bukan nggak mampu bayar gitu kan. Selama ini saya hidup 60-70 tahun, saya hidup udaranya dengan gratis gitu kan. Sekarang baru 1 hari saya di rumah sakit suruh bayar 200 real gitu. Nah, jadi kalau kita menyadari nikmat itu telah, sedang dan akan kita dapatkan. Yang sedang yang berjalan kini Pak Ibu. Kemudian yang akan kita dapatkan itu adalah yang Allah siapkan untuk balasan amal-amal soleh kita. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baik. Jadi tahapan pertama supaya bersyukur apa Pak Ibu? Kita tahu kita telah, sedang dan akan diberikan nikmat. Yang kedua, kita tahu bahwasanya siapa yang memberikan nikmat itu. Semakin tinggi pangkat orang yang memberikan itu, semakin tinggi pula penghormatan kita seharusnya kepada, semakin tinggi pangkat derajat seseorang yang memberikan nikmat itu, semakin tinggi juga pride, bangga kita dan rasa terima kasih kita kepada yang bersangkutan. Ya. Makanya terkadang sebuah nikmat pemberian itu tidak dipandang apa yang diberikan, tetapi siapa yang memberikan. Ya. Misalnya saya dikasih kacamata. Kacamata ini murah harganya. Tapi karena yang memberikan ini adalah orang yang sangat berpengaruh di Indonesia misalnya. Contohnya Pak Gubernur Jakarta dulu, Anies Baswedan contohnya. Contoh. Berpengaruh kan beliau kan, capres sekarang. Dikasih saya ini gitu kan. Itu bangganya bukan main. Setelah dicek harganya paling berapa ratus ribu, berapa puluh ribu. Tapi tak jadi soal karena sudah diberikan oleh orang yang sangat terhormat begitu. Contoh Pak Ibu, ampun tidak ada partai itu. Contoh, atau buku. Ada buku judulnya sama contohnya. Judulnya contohnya buku apa tadi? Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu novel siapa itu Pak Ibu? Buya Hamka kan? Ketika saya beli buku itu di di toko buku, ya sudah harganya paling 150.000 atau 100.000 dapat saya buku. Tapi akan beda cerita kalau buku itu saya dapat dari orang tua saya, yang orang tua saya itu dapat dari Buya Hamka langsung, yang dapat ada tentangannya langsung. Beda enggak? Pasti beda. Nah, begitu juga dengan nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang itu dari Allah, maka syukur itu menjadi lebih maksimal. Walaupun terkadang sederhana. Nah, Bani Israel itu dikutuk dalam Al-Qur'an sebabnya banyak. Di antaranya apa Pak Ibu? Wa zallalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami wa zallalna 'alaikumul ghamam wa dan kami naungi kalian dengan ghamam. Apa itu awan, sehingga mereka enggak kepanasan, dan kami berikan mereka itu manna wasalwa. Ya, tapi tetap saja mereka pengen apa? Ya Musa, inna lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Wahai Musa, kami dah bosan ini makanan manna wasalwa. Itu padahal makanan dari langit Allah turunkan itu. Kami pengennya makanan yang ditumbuhkan bumi, ada bawangnya, bawang putih, bawang merah, kacang adas dan lain sebagainya. Apa kata Nabi Musa? Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Apakah kamu mau menukar sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah? Manna wasalwa itu makanan dari Allah. Sedangkan yang kamu minta itu makanan biasa yang dimakan oleh orang-orang kebanyakan. Kenapa Bani Israel dilaknat? Karena mereka tidak memandang siapa yang memberi. Mereka cuma memandang itu saja, manna wasalwa, daging burung panggang dengan manisan berupa madu, seperti madu, kan begitu ceritanya. Kenapa mereka dilaknat? Yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur nikmat. Dia tidak memandang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka masih mencari karunia selain Allah.
Jadi pandanglah itu dari siapa yang memberi dan nikmatnya akan menjadi terasa besar. Apalagi kalau nikmat itu memang besar. Nah, kenapa Allah mengajarkan kita kalimat tahmid? Alhamdulillah. Sekarang saya tanya Pak Ibu. Apresiasi kita terhadap suatu nikmat bergantung kepada kemampuan kita mengkalkulasi nikmat atau value dari nikmat tersebut. Ya enggak Pak Ibu? Ibu udah piti de suami, piti belanja bulanan. Bukan cuma, kalau belakang cuman itulah tendensinya lah jelek itu ya. Dia ada apa 1 juta jajan sebulan. Terima kasih Ibu Kapak. Bu, kok piti Bu 1 juta capakan. Celia. Ayolah. Ayolah senyo. Ayolah gitu kan. Naik bulan depan menjadi 5 juta. Makasih udah. Gitu lah ya. Kiranya bulan depan naik lo lihat jadi 10 juta. Bentuk apresiasi Bu. Nah, 2 kali cium tangan dan lain sebagainya. Jadi kemampuan kita mengapresiasi sebuah nikmat dan cara berterima kasih sebenarnya bergantung kepada kemampuan kita menilai nikmat itu. Tapi dagialo kironyo kunci rumah, kunci oto. Mungkin bisa berdaya iya matu Ibu. Ndak galak doh. Kalau tadi 10 juta galak. Kini dagiah lebih daripada itu dan dari luar ekspektasi. Akhirnya air mata yang keluar saking terharunya gitu kan, menangis bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya, mampu enggak kita menghitung nikmat Allah? Dalam Quran sudah dikatakan, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak ingin menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu. Kalau menghitung nikmat Allah saja tidak bisa, bagaimana kita mengapresiasi cara berterima kasih kepada Allah? Enggak akan mungkin bisa. Ya Bu ya, nyambung sampai sini. Nyambung ini sangat sederhana loh sebenarnya. Prinsipnya sederhana. Kalau kita tak akan mampu menghitung nikmat Allah, bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Maka hakikatnya hamba itu tak mampu bersyukur pada Allah. Kapan dia dikatakan mampu? Kalau dia diajarkan cara bersyukur kepada Allah itu oleh Allah sendiri. Bagaimana Allah cara mengajarkan kita bersyukur yang layak kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sering dikatakan oleh para ulama, di atas alhamdulillah ada alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah karena nikmat itu. Yang kedua, alhamdulillah karena kita telah diajarkan alhamdulillah itu sendiri. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ustaz celik jam tadi saya. Sebenarnya ambo kurang sehat, Pak Ibu. Ambo sakit dari Batang. Ko bakue-kuean ko, Bu. 2 pengajian ambo kosongkan. Di hari ko de awak marintis Kalau marintis ko lah libur tentu balo ke depannya gitu. Makanya saya usahakan hadir walaupun agak-agak kurang fit. Nah, ya. Maksudnya? Ya tetap saja ucapkan alhamdulillah. Tetap saja berterima kasih. Terima kasih karena bukan masalah dia di bawah kita di atas, bukan begitu. Karena dia memberikan itu karena apa? Karena kasih sayang, karena perhatian. Ya. Bahkan Islam mengajarkan kita berterima kasih. Setelah bersyukur pada Allah, kita terima kasih kepada hamba yang menjadi sebab kita diberikan nikmat itu. Ya, kepada siapapun, walaupun anak kecil, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak pandai lidahnya ini mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita tutup majelis kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada tanya lagi Pak Ibu? Tanya apa saja, maksudnya bukan hanya bab ini, ya, tentang sholat mungkin.
Kenapa, bertanya Bapak, kenapa alhamdulillah itu pakai alif lam? Kenapa tidak hamdulillah aja gitu kan? Baik. Pertama jawabannya karena ini Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan bukan, Al-Qur'an itu kalamullah. Kalau kalamullah tidak dipertanyakan kan begitu. Ya. Allah tidak dipertanyakan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan. Pertama ini Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'an begitu ya begitu gitu kan. Alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, kita mencari hikmahnya. Kenapa pakai al? Salah satu makna al itu adalah alif lam lil istiqraq, untuk ada makna mencakup. Artinya seluruh segala semua puja dan puji yang mutlak hanyalah kepada Allah saja. Itu maksud. Makanya sebagian ulama mengatakan kalimat tahmid lebih afdol daripada la ilaha illallah. Dia katakan, sebagian ulama mengatakan kalimat tahmid kalimat yang paling afdol dari semua zikir. Zikir itu kan banyak, tapi 4 generalnya. Tahmid, tasbih, takbir wa tahlil. Ya. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan tahmid lebih yang paling afdol. Kenapa? Karena di situ ada tauhidnya juga. Bahwasanya satu-satunya yang berhak dipuja dan dipuji, ya, dan disyukuri hanyalah Allah. Jadi pada kalimat alhamdulillah atau tahmid ada makna tahlil juga. Fungsi alif lam di situ adalah istighraq. Istighraq maknanya mencakup. Jadi seluruh puji-pujian itu sebenarnya milik Allah. Kok rancak awak Allah yang merancaan. Kok kayu awak Allah yang mengkayukan. Kalau santiang awak Allah yang mensantiangkan. Betul sih namun itu. Pintar Allah yang berikan pintar. Ya. Kalau hebat kalau hebat kita Allah yang ngasih hebat. Lama masakan Allah yang lama. Kan begitu. Jadi dari kalimat tahmid itu ada makna tauhid sebenarnya. Sekaligus ada makna syukur. Ya, kalau dalam kalimat tahlil tidak ada makna syukur, makanya tahmid lebih afdol, atau kalimat zikir yang paling afdol itu adalah alhamdulillah. Bakok begitu juga, ya, bakok begitu juga. Bahasa Indomie. Ya, karena kalimat tahmid kalau dibaca dari setiap keadaan itu menuntut keyakinan kepada Allah. Kalau ibu dapat nikmat, Bu, ibu ngece alhamdulillah itu wajar. Ya, Bu ya. Tapi sedang barek, sedang banyak masalah, sedang sakit, bisa tidak ngucap ngecek tahmid? Dapat masalah, dapat penyakit, bisa ngecek alhamdulillah, itu luar biasa. Itu. Berarti tidak akan bisa orang mengucapkan tahmid dalam kondisi susah, melainkan karena ada sifat dalam qalbunya apa? Percaya 100% kepada Allah. Itu yang bikin maha kalimat tahmid itu. Baik, makanya Nabi SAW senantiasa baca alhamdulillah ala kulli halin, ya, segala puji dan syukur kepada Allah dalam setiap keadaan dan suasana. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Ya. Rabu? Kita lihat dulu, Pak ya. Besok itu Rabu keberapa? 5. Rabu ke-5 besok. Rabu ke-5 ini belum jelas. Saya konfirmasi ke pengurus, belum jelas pengurus Al-Hakim itu. Dia kata enggak tahu saya apakah 14 atau 145 gitu. Karena dulu kan setiap pekan, sekarang ditiadakan. Jadi 14 saja. Pekan ke-5 enggak jelas ini dari pengurus. Makanya kalau enggak ada nanti di Al-Hakim kita lanjut di sini aja, ada masalah. Kalau enggak ada di Al-Hakim berarti di sini aja. Pantau terus grup Tadabbur Al-Qur'an atau akun Facebook saya atau Instagram saya. Itu aja caranya, Pak. Kita di sini enggak ada panitia, Bu. Kita di sini tidak ada panitia. Di sini itu tidak ada panitia-panitiaan. Cuman kita minta tolong ke masjid untuk fasilitas tempat itu saja. Tidak ada panitia di sini. Ya, tidak ada pendaftaran juga. Ya, silahkan Bapak bikin. Silahkan bikin panitianya di Bapak atau Ibu-ibu ya. Tidak ada panitia di sini. Kita benar-benar memang niatnya untuk adalah di Padang ini majelis yang mengkhatamkan tafsir Quran dari awal sampai 30 juz. Kita itu harapannya. Dan ini bertahap, tidak mungkin langsung besar ya. Tidak mungkin langsung banyak jamaah, tidak mungkin bertahap. Kita mulai. Jadi Bapak Ibu ini saya harap tidak hanya sekedar jamaah ya, hadir pengajian, saya berharap Bapak Ibu juga pionir. Ya, orang-orang yang memang
menjadi apa istilahnya pembuka jalan untuk yang lain nanti ke depan, generasi awak ke depan senang mengaji Quran sebab bapak ibu yang telah memulai nanti. Ya, saya sekarang alhamdulillah umur saya genap baru 36 tahun. Baru 36 mau mampu Rajab tahun berapa ini? Ini tanggal berapa Rajab? Saya lahir 7 Rajab. Nah, sekarang bulan Rajab, ya kalau tidak salah saya umur saya baru 36 tahun. Jadi insya Allah Bu, rata-rata kiai-kiai besar itu bikin majelis itu memang di usia 30-an tahun. Nanti mudah-mudahan Padang itu ada majelis khataman Quran seperti ini dan dimulai dari benihnya seperti ini. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apa-apa. Memang murni saya mengabdi untuk mengajar Al-Quran dan mengajarkan ilmu Al-Quran. Baik, mohon maaf bersabar Bapak Ibu karena Al-Fatihah ini agak lama karena namanya ini umul Quran, maka penjelasannya pun agak panjang. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu ya. Aku lamona khatam ku bilu, khatam Ustaz. Sabar ya Bu. Mending cepat-cepat khatam atau ndak paham atau paham dan agak santai. Cepat dan paham Ustaz. Aduh itu. Yang penting paham dan diamalkan itu yang penting kan. Baik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kehadirannya Pak Ibu. Mudah-mudahan diajak lagi ya teman-temannya Pak Ibu ya. Sudah ramai majelis kita. Pahala jariyah, amal jariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.